Menjalani kehidupan itu seperti bermain layangan, kadang ditarik, kadang diulur. Ingat, infak subuh di teras dakwah, kamu bisa berkontribusi banyak kebaikan. Tarik lur. Oke, sila. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah dibersamai oleh Ustadz atau Mas Awan Abdullah SPJ ya Ustadz. Iya, alhamdulillah. Apa kepanjangannya? Sarjana Pendidikan Jodoh. Kacau ya. Garing ya, gak apa-apa. Spesialis jodoh. Spesialis jodoh. Oke, udah gitu doang. Oke, kita gitu doang. Mau dibuka. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawabnya nggak semangat ki ngelih wae doan nih. Halo? Belum pada makan? Iya, kelihatannya. Wajahnya pucet. Ngenteni sego maca. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. La haula wala quwwata illa billah. Saya ingin ngajak teman-teman dulu bersolawat ya, sebagai tanda cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua kebagian syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersolawat dulu bareng-bareng sebagai pembukaan sambil menunggu jamaah sebagian yang mungkin baru datang. Ayo bareng-bareng ya, salawat badar aja kita. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillah, saya bersyukur, alhamdulillah izin Allah teman-teman datang ke sini untuk belajar, cari ilmu. Para ulama mengatakan orang yang datang ke majelis ilmu setidaknya dia akan mendapatkan dua perkara ini, dua keuntungannya minimal ya, minimal dia akan dapat dua keuntungannya dari datang ke majelis ilmu. Apa? Yang pertama, ilmu itu udah jelas ilmu. Yang kedua, dia dapat sahabat solih, sahabat yang baik. Ketemu di majelis ilmu, pastilah dia juga sahabat yang baik, insya Allah sahabat soleh. Yang sahabat itu tidak senang melihat kita susah, dia kepinginnya kita juga gembira, pinginnya kita bahagia. Sahabat soleh nggak suka nyinyir, sahabat soleh nggak lambe turah. Sahabat soleh itu selalu kepingin sahabatnya soleh juga sama-sama. Bahkan nanti di akhirat pun pingin bareng-bareng lagi. Maka beruntunglah orang yang datang ke majelis ilmu, minimal dapat dua. Dari sekian banyak, dua ini yang jelas kelihatan. Satu dapat ilmu, yang kedua dapat apa? Sahabat soleh. Ilmu apa pentingnya? Oh penting banget dapat ilmu. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau ini kedatangan tamu masing-masing, datang tamu pulang, datang tamu pulang, datang tamu pulang. Kenapa? Karena Sayyidina Ali itu memang sahabat Nabi yang bisa dibilang paling cerdas, paling berilmu itu Sayyidina Ali. Rasul mengatakan begini, kata Rasulullah, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku itu madinatul ilm, aku adalah kotanya ilmu, wa aliyun babuha. Ali itu adalah babuha, apa? Pintunya. Orang kalau mau masuk ke kota harus lewat gerbangnya. Siapa gerbangnya? Sayyidina Ali. Gak mungkin dia bisa tahu banyak hal kecuali pasti lewat Sayyidina Ali. Maka Ali itu disebut oleh Nabi babul ilm, pintunya ilmu. Datang orang-orang itu ke tempat Sayyidina Ali cuma nanya, ya Ali, mana yang lebih baik antara ilmu atau harta? Datang orang ini, mana yang lebih baik, ilmu atau harta? Jawab Sayyidina Ali, tentu ilmu lebih utama daripada harta. Dalilnya apa? Sebab ilmu itu warisannya para nabi, sementara harta itu warisannya Qarun, warisannya Fir'aun, warisannya Syaddad dan yang lain-lain. Taib, pulanglah orang itu. Datang lagi orang yang berbeda, ya Ali, mana yang lebih utama, ilmu atau harta? Lihat jawaban Sayyidina Ali yang keren sekali. Kata beliau, dia jawabnya berbeda dari jawaban yang tadi. Pertanyaannya sama tapi jawabnya beda. Kata Sayyidina Ali, lebih utama ilmu daripada harta. Kenapa kok lebih utama ilmu? Orang itu mengejar ilmu dan mengejar harta, dua-duanya sama dikejar. Tetapi ketika dua-duanya sudah didapatkan, perlakuannya menjadi berbeda. Yang satu, ilmu menjaga pemiliknya, sementara harta dia yang mesti menjaganya. Bisa dipahami gak? Ya, kalau ilmu itu ilmu menjaga pemilik, sementara harta pemiliklah yang menjaga harta tersebut. Ini jawab Sayyidina Ali. Jadi ilmu yang menjaga kita, sementara harta kita yang menjaganya. Orang itu pulang, datang lagi orang lagi, tanya lagi, ya Ali, mana yang lebih utama, ilmu atau harta? Lalu kata Sayyidina Ali, tentu lebih utama ilmu daripada harta. Apa alasannya? Ini kecerdasan Sayyidina Ali. Jawabnya beda lagi. Apa kata Sayyidina Ali? Kalau engkau rakus dengan harta, kan dua-duanya butuh kerakusan ya, ilmu ataupun harta, dua-duanya pasti orang tuh rakus ya. Kalau dia rakus dengan harta, dia pasti akan dipanggil si pelit, si bakhil atau si serakah. Sementara orang yang rakus dengan ilmu, dia pasti akan dipanggil orang yang alim, ulama, ustadz, atau disebut orang soleh. Dua-duanya sama-sama rakus, tapi dampaknya jadi berbeda. Datang lagi, pulang orang ini, datang orang keberapa sekarang? Keempat. Tanya lagi, ya Ali, mana yang lebih utama, ilmu atau harta? Kata Sayyidina Ali, tentu lebih utama ilmu daripada harta. Apa alasannya? Ini Alinya jawabnya beda lagi. Ini tanda kecerdasan Sayyidina Ali ya, kreatif, jawabannya beda-beda tapi semuanya keunggulan. Kata Sayyidina Ali,
Kalau harta kamu belanjakan lama-lama habis. Sementara ilmu kalau kamu belanjakan justru akan bertambah. Paham nggak maksudnya? Ya, ilmu itu kalau diajarkan dia makin melekat makin kuat. Diajarkan ke orang ilmu itu berkahnya makin tambah ke orang itu. Pahalanya bahkan mengalir terus. Tapi beda sama harta, dibelanjakan habis. Pulanglah orang itu. Datang yang kelima, yang terakhir. Ya Ali, apa bedanya, mana yang lebih utama antara ilmu atau harta? Sayyidina Ali katakan, tentu lebih utama ilmu daripada harta. Apa alasannya? Kata Sayyidina Ali, jawabannya beda lagi yang kelima ini. Karena kalau ilmu, kalau harta dulu beliau menyebutnya, kalau harta besok di akhirat pasti akan dihisap, pasti akan dihitung. Sementara ilmu nanti di akhirat dialah yang akan memberi syafaat kepada si pemiliknya. Masya Allah, tabarakallah. Itu diantaranya keutamaan ilmu. Kalau saya tambahin ya dari Awan Abdullah, walau nggak selevel sama Sayyidina Ali ya, cuma saya nambahin dikit aja. Orang yang kalau memiliki ilmu, maka dengan ilmunya dia bisa menggunakan hartanya di jalan Allah. Tapi kalau orang itu mempunyai harta tidak diiringi dengan ilmu, maka harta itu nanti akan justru menjadi azab buat si pemiliknya. Makanya penting ilmu, meskipun kita punya ilmu. Yang disampaikan Sayyidina Ali itu bukan berarti membuat kita supaya jadi miskin loh ya, bukan. Tetapi supaya dengan ilmu itu kalau kita punya harta, harta itu menyelamatkan kita. Kalau kita punya ilmu, kita nyari hartanya pun cari harta dengan cara yang benar, sebab punya ilmu. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, tidak boleh orang bisnis kecuali dia harus berilmu. Jangan coba-coba bisnis kalau dia tidak paham ilmu syariah, ilmu ekonomi syariah. Begitu kata Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa? Kalau orang itu nggak pakai ilmu, coba-coba bisnis, akhirnya main slot. Nah itu dia yang lagi rame sekarang. Main apa? Slot, tekor, bangkrut, bisnisnya rugi. Dia nggak tahu kalau itu haram, kalau itu judi. Betul? Nah, itulah pentingnya ilmu. Ilmu itulah yang menjadikan kita nggak keblangsat sana sini. Baik, itu tadi makanya apresiasi saya buat teman-teman yang pada semangat ngaji, semangat taklim. Mudah-mudahan Allah jaga terus ya. Teman-teman dijaga, yang datang tadi gundah mudah-mudahan jadi gembira datang ke sini. Mudah-mudahan yang tadi datang sedih karena jomblo jadi gembira karena ketemu dengan jomblo-jomblo lain. Jadi sadar tidak sendiri, betul? Jadi sadar banyak yang senasib, itu juga sudah kegembiraan. Tadi datang mudah-mudahan yang punya banyak masalah, Allah turunkan rahmat. Ingat di bulan lalu saya sampaikan, orang datang ke majelis taklim, malaikat itu mendoakan kita ampunan dan memohonkan rahmat untuk kita yang di sini. Rahmat itu bentuknya kata ulama ada 3 macam. Satu, rahmat itu Allah kasih dia solusi kalau dia punya masalah nggak ketemu jalan keluarnya. Jadi bisa jadi orang majelis taklim datang selain dapat ilmu, dia dapat rahmat. Apa itu? Solusi atas permasalahan yang buntu selama ini. 2, rahmat itu bentuknya apa? Bisa jadi adalah dia yang punya hajat, Allah kabulkan hajatnya. Hajat itu keinginan. Dia nggak punya masalah, tapi dia punya hajat. Dan yang terakhir, yang ketiga, rahmat itu bisa berbentuk ampunan atas dosa-dosa yang kita miliki. Yang dosa itu menghalangi doa kita naik ke Allah, naik ke langit, terhalang dosa. Datang majelis taklim, rahmat itu bentuknya ampunan dosa. Alhamdulillah sudah azan. Nanti kita sambung pembahasan kita tentang merdeka. Apa? Merdeka. Itu ini kan baru pembukaan dulu ya, awalan saja karena saya tahu waktunya sempit, makanya saya belum bahas temanya. Insya Allah nanti setelah Isya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye nduk, wis parek durung? Hah? Siapa yang kenyang? Berarti ngeragas ya toh.
Enggak lah ya, alhamdulillah. Dulu ada sahabat Nabi mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini sudah makan. Terus, kenapa ya kok masih lapar lagi, makan lagi tapi masih lapar. Kenapa ya Rasul? Ada yang tahu hadis itu? Apa jawab Rasul? Mungkin kamu makannya tidak berjamaah. Nah, maka kata Nabi, makanlah berjamaah karena lebih banyak berkahnya. Sehingga kata Nabi, makanan satu orang untuk 2 orang, makanan 2 orang untuk tiga orang, ojo 5 orang, bah. Kui jenengane pailit, ya, paceklek kui jenengane. Kalau 2 orang untuk 3 orang, 3 orang untuk 4 orang. Baik, kita lanjut lagi ya, Mas Ipin ya. Oke. Tentang apa kita? Merdekawati ya. Merdeka. Nikah. Merdeka atau metika? Nikah itu apa? Bukan berarti merdeka. Nikah bukan berarti merdeka. Pancen ya. Kalau saya nonton di YouTube itu ada beberapa pasangan itu yang habis akad nikah lalu disaksikan oleh saksi-saksi nikah. Lalu gimana Pak? Sah. Udah langsung pengantinnya itu ekspresifnya luar biasa. Sah langsung. Alhamdulillah. Yes. Gitu ada. Iya, sampai pasangannya itu ditonjok lah, ada yang dicubit pipinya gitu kan, ada macam-macam itu ekspresinya, ada yang langsung sujud syukur, geblak langsung berdiri, hore yes merdeka, gundulmu gue merdeka. Masih banyak hal yang menjadikan rumah tangga kita ini tak seindah yang mungkin mereka bayangkan. Tapi saya senang nih, sekali lagi saya apresiasi banget ya teman-teman yang mau ngaji, mau taklim itu. Dan saya selalu mengulang-ulang nasihat ini dan saya tidak bosan, dan mudah-mudahan teman-teman juga nggak bosan dengar tausiah saya ini. Namanya kalau sekarang kan kalian masih jomblo kan? Iya. Ngono bae ya. Cetha rupane kok ya. Ini kan masih jomblo semua. Masih seneng taklim, seneng ngaji, alhamdulillah. Nanti kalau sudah nikah jangan berhenti taklim. Kenapa? Habis nikah masalah itu nambah. Diingat-ingat, habis nikah masalah nambah. Kalau ilmu nggak nambah, gimana menyelesaikan masalah? Betul? Iya, lah gimana? Dia ngaji ilmu untuk menyelesaikan masalah, menghadapi masalah-masalah. Seberat apapun masalah nggak masalah kalau dia punya ilmu yang cukup. Tapi sayangnya habis nikah terus berhenti dari taklim. Ketika dia berhenti, padahal masalah kan nambah terus. Terus dia menyelesaikannya pakai apa? Makanya taklim terus, harus ditambah ilmunya. Termasuk teman-teman datang ke kajian-kajian ini. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Baik, sekarang gini ya, nikah itu bukan berarti merdeka. Kita samakan persepsi dulu. Mudah-mudahan teman-teman setuju dengan persepsi ini. Saya membuat 6 pernyataan atau 6 poin ini. Kalau 6 poin ini masih ada dalam sebuah rumah tangga, berarti rumah tangga itu belum merdeka. Kalau rumah tangga itu terbebas dari 6 perkara ini, berarti rumah tangga itu merdeka. 1, boleh ditulis, boleh dihafalkan, diingat-ingat. 1, ya 6 poin ini yang kalau ada dalam sebuah rumah tangga itu selamanya dia tidak merdeka. 1, belum tegaknya syariat di rumah tangga. Belum tegaknya syariat. Kenapa Mas Awan kok belum tegak syariat? Allahu a'lam. Mungkin mereka di rumah misalnya nggak tegak syariat tuh contohnya masih ada yang nggak sholat, masih ada yang sibuk bisnis sampai dia tidak sholat. Berarti belum merdeka. Kenapa? Dia masih diperbudak. Status budak itu menjadikan orang belum merdeka. Ya. Kalau di zaman para nabi, zaman Rasulullah itu kan ada istilah itu kan ada 2 ya, adalah istilah budak, ada istilah orang merdeka. Dia tidak bisa disebut orang merdeka kalau dia masih menjadi budaknya dunia. Di rumah kalau masih yang begitu berarti dia belum merdeka. Perhatikan ini penting banget.
teman-teman ya akan merasakan bahagianya hidup itu kalau benar-benar bebas menjalankan syariat, itu rasanya itu merdeka banget, asli itu merdeka. Tapi kalau teman-teman nih mau menegakkan syariat, mau berpakaian yang syar'i gitu ya, misal, atau mau makan makanan yang halal saja susah, itu berarti dia sedang dalam jajahan, itu pasti sedang terjajah, entah oleh regulasi, aturan atau apapun lah, pasti dia nggak akan bahagia, nggak plong. Makanya saya dulu, mohon maaf ini cerita masa lalu, pas awal-awal saya di Jogja belum kuliah, waktu masih kerjaan saya job seeker, itu sudah jadi pekerjaan saya. Nyari pekerjaan itu sudah pekerjaan buat saya. Nyari pekerjaan. Akhirnya dapatlah saya di koran itu lowongan pekerjaan menjadi pelayan toko. Akhirnya saya daftar tuh sebuah toko minimarket, rame, minimarket itu rame sekali. Itu ada di daerah Deresan Gejayan itu, dekat Masjid Nurul Asri. Sekarang udah nggak ada itu, sudah binasa, hancur lebur. Dulu pas di situ saya ngelamar pekerjaan siang hari itu sekitar jam 1 saya daftar, langsung tes wawancara, alhamdulillah langsung lolos, keterima dan langsung kerja hari itu. Saya bilang, "Waduh Pak, saya belum siap nih kalau kerja. Saya belum laporan sama orang rumah, belum kasih kabar." Tapi kata si bos itu bilang gini, "Mas, ya silahkan, kalau mau tetap kerja sekarang langsung kerja. Kalau besok saya nggak mau, mungkin nanti ada yang lain daftar, kalau dia bagus dia saya terima." Dalam hati saya, wah ini kesempatan bagus nih. Akhirnya pas saya terima itu pekerjaan, jadi pelayan toko. Seketika saya udah kerja ngelayanin orang gitu kan ya, jual-jual ya, namanya pelayan apa ya, minimarket kan macem-macem. Ternyata ketika waktu azan asyar, saya izin sama bapaknya mau numpang, mau pergi sholat. Nah, sholatnya ke Masjid Nurul Asri karena yang terdekat Nurul Asri di Resan. Saya ke sana. Dulu masih Masjid Nurul Asri masih kecil nggak sekarang, masih zaman dulu jadul gitu. Saya masih di sana sholat. Selesai sholat kerja lagi. Terus masuk maghrib saya izin lagi. "Pak, saya mau izin sholat maghrib." Kata bapaknya, kelihatan mukanya nggak seneng. "Ya udah Mas, kalau mau sholat cepet tapi ya, jangan lama-lama. Sekalian beli nasi kucing buat makan malam." Saya sakit hati sekali. Sebagai orang Lampung saya sakit hati. Saya orang Lampung nggak pernah makan sama kucing, apalagi nasi kucing. Disuruh makan nasi kucing. Ini penghinaan buat saya. Udahlah. "Di mana Pak nasi kucing?" Saya tanya juga. "Itu di situ depan." Saya ngelihat, banyak sekali penggemar nasi kucing sampai antri. Ternyata nasi kucing berkelas juga di Jogja ini. Ikutlah antri saya. Terus ngelihat ada bungkusan kotak kecil, bener ini nasi makanan kucing, kenapa dimakan orang gitu. Polos ternyata saya itu. Dan Jogja itu emang istilahnya nasi kucing itulah. Habis saya sholat makan nasi kucing sambil ngeong-ngeong gitulah ya. Udah selesai, masuk kerja lagi. Kerja azan Isya, Allahu Akbar, izin lagi saya. Bapaknya langsung gak seneng, bilang gini, "Mas, ini Mas, tak kasih tahu Mas. Ada apa Pak?" "Sholat Isya." Saya tanya, "Sampai jam berapa?" Kata si bapak. "Ya insya Allah sampai jam 12 masih bisa Pak. Jam 1 masih bisa." "Ya kalau masih bisa nanti aja ya, nunggu tokonya tutup baru kamu sholat Isya. Gak usah soalin. Gak usah sok-sokan mau ke masjid. Sholat. Saya punya kakak saya haji, sholatnya nggak ke masjid kok." Itu kan namanya hajingan Pak, saya bilang gitu. Saya mau ngomong gitu nggak tega, mau keluar ngomong kakakmu hajingan itu nggak tega saya. Kalau orang Jogja mungkin alus-alusnya hajigur gitu. Dasar hajigur. Tapi saya tahan diri. Kata dia gitu. "Kakak saya haji nggak ke masjid, biasa aja, nggak usah sok-sok alim gitu. Kalau mau nanti aja." Ternyata bapak ini nggak sholat. Udah saya sabar itu. Hati saya itu menangis tuh. Ingat ya, diatur oleh regulasi yang membuat kita jauh dari Allah. Itu rasanya tidak enak sekali. Tapi dari peristiwa itu saya dapat hikmah.
Apa itu? Kebahagiaan yang paling betul-betul membahagiakan kita adalah ketika hubungan kita dengan Allah tidak terusik oleh apapun. Diingat-ingat tuh. Kebahagiaan yang paling bahagia adalah ketika hubungan kita dengan Allah tidak terusik oleh apapun. Wah, rasanya tuh ngelayanin orang, jual apa, ngelayanin ya orang beli-beli apa, ngeladenin itu rasanya udah tersiksa. Kenapa ya Allah? Ini waktunya saya sholat, malah dagang, malah jualan. Kayak terpenjara betul saya. Udah gitu, selesai itu saya toko tutup jam 11, tutup gitu ya. Kami karyawan semua dibariskan. Yang cowok-cowok, yang perempuan udah pada pulang. Yang cowok-cowok baris. Si bosnya duduk kayak gini. Si bosnya duduk. Kita suruh baris di depan. Lalu kata si bos, sekarang kalian silakan buka celananya. Kaget pula saya. Ada apa Pak? Celana saya dicopot. Supaya saya pastikan kalian pulang tidak bawa barang yang di toko ini. Astagfirullah. Ini dicopot Pak? Iya, copot semuanya. Ya Allah, ternoda saya, ya Allah. Saya ini jauh-jauh ke Jogja, mau merantau berjuang, malah ditelanjangi begini, ya Allah. Dan itulah kehormatan saya ternodai pertama kali saya buka celana saya luar itu. Yang luaran loh ya, dalam enggak, tetap luarnya doang buka. Dia senyum-senyum. Ya Allah, aku ternoda ya Allah. Aku ternoda. Akhirnya saya pakai lagi celana. Wallahi saya bilang, wallahi kalau saya jadi bos dalam hati saya, tidak akan saya perlakukan karyawan seperti ini ya Allah. Lalu kata si bapak itu bilang gini, Mas, kamu kan anak baru ya, tolong nanti sampai di rumah celana yang dipakai untuk kerja di sini dipastikan kantongnya dijahit rapet. Jadi kantong sini dirapet. Jadi nggak punya kantong, nggak boleh punya kantong, karena khawatir nanti masukin barang. Astagfirullahaladzim. Berarti dia itu membangun bisnis atas dasar suuzon, bukan atas dasar husnuzon, memberi kepercayaan. Kalau memberi kepercayaan akan tumbuh rasa kekeluargaan dan loyalitas. Kalau kayak gitu nggak ada rasa loyalitas, pasti itu. Malam itu saya jalan kaki tuh dari toko itu datang jalan ke jalan Deresan Gejayan itu karena bis zaman dulu kan masih ada bis ya. Kalau sekarang Trans, kalau dulu masih ada bis Kopata, Koputri, Aspada, koperasi itu gede. Dulu saya itu naik nyari bis kan sudah nggak ada jam segitu, jalan kaki saya sambil sedih, saya itu jalan tuh sambil ya bersenandung lagu itu, dalam aku berkelana tiada yang tahu. Masih ingat lagu itu ya? Kalian anak baru lahir soalnya ya kan, ini lagu orang tua ya kan, lagunya Roma Irama ya kan. Kita jalan terus ya ngelihat ada masjid, ya Allah kayaknya saya harus itikaf di masjid itu ya Allah, nggak mungkin saya pulang karena jauh. Saya bermalam di situ. Tapi subhanallah ya, Allah itu maha pemurah, maha pengasih, lagi maha penyayang. Tetap ada hiburan. Inna ma'al usri yusra. Ketika kita lagi ada usr itu kesulitan, ma'a itu menyertai padanya. Menyertai, bukan setelah, tapi menyertai. Apa itu? Yusran, kemudahan, kegembiraan. Syaratnya tetaplah di jalan Allah. Maka stresnya nggak bikin stres, masalah berat nggak bikin stres. Kalau ada orang punya masalah berat sampai dia stres, itu karena tidak diiringi dengan hiburan dari Allah. Ketika ada orang punya masalah berat, tapi dia kok nggak stres, pasti karena ada hiburan-hiburan lain yang membuat dia tidak stres. Nah, hanya orang beriman bertakwalah yang dapat yusron, hiburan-hiburan dikala dia lagi ada masalah tertentu. Jalan saya mampir ke masjid itu, lantai dua lantai. Ada takmir, baru selesai rapat takmir itu. Lagi ngobrol-ngobrol di bawah. Selesai bilang gini, Assalamualaikum Pak, boleh saya numpang nginep Pak? Saya mau pulang jauh, kalau boleh saya mau numpang nginep di atas. Oh silakan Mas, langsung aja naik ke atas. Kalau mau istirahat tidur di atas. Alhamdulillah. Ini bagus nih, masjid sunnah namanya begini. Kenapa? Tamu dibolehin masuk dan boleh menginap. Kalau sekarang nggak ada, rata-rata masjid itu ada tulisannya apa? Dilarang tidur di masjid. Padahal dulu sahabat-sahabat Nabi ahlu sufah itu orang-orang sahabat Nabi yang tidurnya di masjid. Contohnya siapa? Bilal. Contohnya lagi siapa? Contohnya lagi Salman Al-Farisi. Siapa lagi contohnya? Abu Zar Al-Ghifari, Abu Hurairah. Itu ahlu sufah, tidurnya pada di masjid karena nggak punya rumah. Nah sekarang kalau ditulisnya kayak gitu, tidak boleh dilarang tidur di masjid. Akhirnya tidur di teras. Di teras tulisannya jaga barang bawaan Anda, kami tidak menjamin barang Anda hilang. Ini nih masjid apa sarang maling gitu.
sudah masuk nggak boleh, di luar banyak maling, kan susah sekali ini. Alhamdulillah saya boleh masuk naik ke atas. Sampai di atas itu saya gini, ya Allah, beri saya kegembiraan ya Allah. Saya lapar ya Allah, jujur. Makan nasi kucing bukan porsi saya ya Allah. Tiba-tiba takmirnya naik, bawa makanan sisa rapat itu. Ada potongan snack-snack yang masih sisa kan, snack masih banyak itu. Yang dikasih ini subhanallah, makanan favorit saya. Apa itu? Terang bulan, tahu? Martabak kacang. Martabak apa manis deh, terang bulan itu. Dalam hati saya, ya Allah, fabi ayyi ala irabbikum atukadziban. Di saat saya lagi susah, datang hidangan terbaik ini ya Allah. Terima kasih ya Allah atas terang bulan ya Allah. Jadi terang hidup saya, gitu kan. Dah, makanlah saya terang bulan itu. Malam itu bahagia luar biasa. Malamnya saya istikharah untuk lanjut apa enggak kerja di tempat itu. Akhirnya saya putuskan pagi-paginya saya enggak lanjut. Maka saya datang lagi ke sana mau minta ijazah karena ijazah saya ditahan di situ kan. Maka saya minta ijazah. Terus bapaknya, "Udah Mas, kamu mengundurkan diri terserah, tapi tetap kerjaan kamu saya bayar kemarin." "Oh, enggak usah Pak, enggak usah Pak." "Tetap saya bayar," kata dia gitu. Dibayarlah 3.000 rupiah. Zaman dulu sehari itu 3.000. Dulu UMR 150.000. Sekarang berapa UMR? Ya gitulah. Dulu masih 150.000. Dah selesai kejadian itu. Dan yang luar biasa apa? Itu kejadian tahun 2002 awal. 2002. Belum lahir, baru lahir. 2002 awal. Saya kan sampai sini 2001, 2002 awal itu. Saya kerja di situ. Terjawab semua ini. Semuanya ini terjawab. Peristiwa ini kapan? Terjadi di tahun sekitar 2010. Tahun 2010 saya sama istri ngelewati jalan Ring Road Utara dekat Polda DIY sana itu, jalan sana itu kan. Tiba-tiba saya karena mau memfotokopi sesuatu gitu, saya mampir ke sebuah fotokopian. Ada warung juga, dia warung plus ada fotokopiannya juga di situ. Saya mampir ke situ. Subhanallah. Pas saya sampai situ, pas saya mau fotokopi saya lihat wajah bapak ini. Ini bapak ini kayak pernah ngelihat. Saya kok kayak ngerasa dejavu gitu ya. Jadi kayak ini nih orang ini saya pernah lihat, siapa ya? Orangnya gondrong tapi dulu gendut, kenapa sekarang kurus? Itu saya bertanya-tanya. Selesai itu saya ke motor. Terus kata istri saya bilang gini, "Mas tahu nggak? Itu tuh kayaknya dulu yang orang jualan di deresan loh." "Ah, itu dia," saya bilang. Masya Allah. Dulu karyawannya banyak. Ya kan, karyawannya dulu dia banyak. Sekarang dia cuma sendirian berjuang, nggak ada karyawan. Tokonya sudah kecil, nggak kayak dulu ketika besarnya. Bahkan dulu itu dia punya karyawan kan banyak. Sekarang kalau ada orang beli itu dia yang ngelayani, semuanya dia yang ngelayani. Dan yang luar biasanya Allah kasih jawab, sekarang ini tokonya sudah tutup, nggak tahu orangnya kemana. Mungkin sudah mati. Tapi intinya selesai dia. Kenapa? Itulah orang yang sombong, yang tidak mau menegakkan syariat Allah. Nah, keadaannya dibalik sekarang. Makanya hidup itu kalau pengen merdeka itu kita mesti bisa menegakkan syariat. Saya suka kemarin ada suami istri. Suami itu nelpon saya gini, si suaminya itu, "Ustadz," nangis dia. "Kok nangis, kenapa ya Mas?" Dia, "Ustadz, saya ini kurang apa?" "Yang mana ketehe? Kok tanyanya ke saya?" Terus kata dia, "Ustadz, saya itu sudah kerja dari pagi sampai sore. Sore masih pulang-pulang capek-capek, masih disuruh ngomong anak. Itu dibilang sama istri saya nggak bantuin dia. Paginya saya sudah bangun sholat subuh, habis subuh saya ngomong anak lagi Pak Ustadz. Habis ngomong anak saya harus mandiin anak. Habis itu saya sarapan terus berangkat kerja. Itu masih saya dibilang saya itu suami yang nggak pengertian. Kurang apa saya?" Saya mau jawab, mungkin kurang istri lagi Pak untuk membantu urusan pekerjaan. Saya nggak enak jawab gitu kan. Terus anaknya 2 kecil-kecil. Terus maunya gimana Pak? Saya tanya, "Maunya gimana?" "Ustadz, saya pingin konsultasi sama Ustadz." "Oh boleh, silahkan datang ke rumah. Tapi ada syaratnya." "Apa Pak Ustadz?" "Ajak istrinya juga datang. Dua-duanya." "Iya siap Pak Ustadz." Alhamdulillah dua-duanya datang. Anak-anaknya 2 itu dibawa juga. Satunya masih bayi, satunya 3 tahun. Alhamdulillah. Ini saya suka nih model kayak gini nih. Kenapa? Mereka itu datang ingin menyelesaikan masalah sesuai syariat. Inilah orang yang merdeka. Kenapa? Mereka ini selama ini ribut gara-gara apa? Berantem terus ini. Mereka ini gak akur sampai istrinya tuh bilang mau pulang ke rumah orang tuanya di mana sih? Ciamis, Garut atau Jawa Barat itulah. Saya nggak tahu. Pokoknya daerah Jawa Barat. Ngeyel mau pulang.
Jadi pingin pisah. Sampai istrinya bilang gini, Mas, pokoknya aku pingin pisah, aku pingin cerai, kata dia gitu. Kata suaminya, oke, kamu saya cerai. Marah istrinya, kok kamu tega sih? Tadi kamu yang minta, sekarang saya cerai, kamu protes. Itulah karena nggak tahu bahasa ya, bahasa komunikasi suami istri itu kayak gitu itu. Padahal kalau istri Mas ya, dia kalau sampai ngomong pingin pisah, pingin cerai, itu artinya dia tuh sampai nggak punya kata-kata lagi untuk mengekspresikan bahwa aku tuh capek kalau kamu kayak gitu terus. Kalau kamu nggak ngertiin aku kayak gitu. Jadi maknanya di situ, jangan maknanya pingin pisah beneran, enggak. Itu cuman gertaan aja. Nah akhirnya apa? Saya senang sekali. Oke, sekarang sebutkan contoh masalahnya apa? Ini Pak Ustadz, apa? Nih suami saya nih, kalau anak mandi sampai lama di kamar mandi lama, dikasih mainan sampai lama-lama. Kata suaminya, ya biarlah, anak itu kan bereksplorasi, biar dia itu ya tahu bagaimana dunia air, main-main, biar dia seneng, biar dia itu cerdas, jangan banyak dilarang, nanti anak itu nggak kreatif, kata suaminya. Baik, sekarang setuju, saya bilang gini, oke, suami punya pendapat anak biar kreatif, jangan dilarang-larang, biar dia bereksplorasi kan gitu ya, biar cerdas, biar pinter. Sementara istri ngelarang jangan lama-lama di kamar mandi. Baik, kalau nanya ke saya akan saya jawab sesuai dengan syariat. Pertama, di kamar mandi memang ada larangan berlama-lama. Kenapa? Karena kamar mandi itu rumahnya jin, rumahnya setan. Kalau lama-lama di kamar mandi, khawatirnya anak ini nanti akan menjadi anak yang akhirnya lama-lama kena penyakit indigo. Rata-rata anak indigo itu suka lama-lama di kamar mandi, apalagi sampai nyanyi dan menciptakan lagu. Iya beneran. Nanti dia akan jadi anak yang indigo, bisa ngeliat kenampakan. Dia jadi tahu mana janda, mana duda. Bahaya ini. Saya sering dapati dulu ada kisah nyata anak kecil karena dibiarin main lama-lama. Ini kisah nyata beneran. Bapak daerah Condong Catur, kakeknya itu yang cerita sama saya, karena anak itu tinggal sama kakeknya. Jadi sama kakeknya itu dibeliin mainan, bola-bola plastik itu loh. Jadi biar di kamar mandi dia main bola-bola, bahkan mandi bola di bak kamar mandi itu. Sampai sejam 2 jam lama di situ. Dan betul, akhirnya anak itu dulu normal, anak itu akhirnya kena indigo. Dia bisa ngeliat kenampakan. Akhirnya anak itu punya kelainan. Kelainannya apa? Kalau malam dia nggak bisa tidur. Dia kalau jam 11 ke atas itu pasti dia maunya keluar keluyuran, ngobrol sama teman-temannya. Siapa temannya? Ya demit, wewe gombel, suster ngesot. Walaupun suster ngesot itu tetap nggak bisa ngejar kita. Ya gimana ngejar ngesot terus? Susah. Tapi kita yang lari ketakutan. Padahal dia nggak mungkin bisa ngejar kita. Apalagi Indonesia itu kan sebenarnya setan-setannya lemah ya. Contohnya pocong. Gimana mau lari ngebut? Mau diikat semua, atas diikat, bawah diikat. Lompat-lompat juga nggak bisa jauh. Ditendang aja nggak bisa ngelawan. Tapi kenapa kita takut sama pocong? Taib. Emang rata-rata hantu di Indonesia hantu-hantu yang lemah sebenarnya. Tapi orang kita saja yang lemah, takut. Nah, anak itu akhirnya indigo, bisa ngeliat kenampakan, dan anak itu menjadi anak yang sangat susah sekali diatur dan dididik. Saya jelaskan begitu, sekarang gimana? Sepakat kan, selesaikan sesuai syariat? Berarti anak itu mandi di kamar mandi boleh mandi. Dibawain mainan boleh supaya dia mau mandi. Bawain mainan supaya dia mau ke kamar mandi dan mau mandi. Tapi ingat, orang tua tetap harus batasi, jangan lama-lama. Selesai. Nah itu contoh, salah satu contoh sederhana menegakkan syariat di rumah. Bisa dipahami nih? Taib. Artinya apa? Itu saya suka sama orang kayak gitu, suami istri. Kenapa? Suami istri yang mau menyelesaikan masalahnya sesuai dengan syariat. Nih pesan saya, dalam berumah tangga mereka perlu mengambil satu ustadz rujukan untuk bertanya setiap kali mereka punya masalah, supaya bisa diselesaikan sesuai petunjuk syariat Quran dan Sunnah. Paham? Kalau teman-teman nikah nanti, sepakatlah kalian pasangan ini untuk apa? Memilih ustadz rujukan. Kalau punya masalah, gak usah pakai pendapatmu, gak usah pakai pendapatku. Ayo kita ke tempat ustadz, biar ustadz yang bicara, dia jawab sesuai dengan Quran dan Sunnah. Selesai. Maka gak ada ribut-ribut, gak ada cekcok. Termasuk kemarin tuh bagus, saya senang juga nih. Ada keluarga hampir ribut mereka. Bab masalah waris, datang nih ibunya, anak-anaknya yang cowok yang cewek nih.
Ini kan kayak mau bertikai mereka, mau berdebat. Datang ke tempat saya, konsultasi masalah waris. Wah ini saya suka banget nih, apa membahas waris nih. Ngitung-ngitung waris orang tuh saya senang. Walaupun saya nggak kebagian itu. Itu yang menyedihkannya dari orang yang dicurhati bab masalah waris. Jadi cuman gigit jari. Nah saya senang nih, akhirnya apa? Saya jadi tahu, oh mbak jatahnya sekian, ibu sekian, masnya sekian. Ingat, ini jatah yang telah ditetapkan Allah. Jangan coba membagi dengan aturan sendiri. Kalau bagi pakai aturan sendiri, ingat, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Memakan harta saudaranya dengan cara yang batil. 3, nanti azab bentuk siksanya itu 3. 1, Allah akan hancurkan rezekinya, Allah akan rusakkan kesehatannya, dan yang ketiga Allah akan porak-porandakan rumah tangganya. Itu sebab memakan waris saudaranya. Maka ini sudah saya sampaikan. Awas, hancur kesehatannya, rusak rezekinya, porak-poranda rumah tangganya. Ini kenapa wajahnya sepaneng-sepaneng ini? Nggak apa-apa kan? Kalian belum dapat waris kan? Belum. Nah, saya alhamdulillah karena tahu ilmu waris ini alhamdulillah ya. Jadi kami ini 5 bersaudara. Itu ketika bapak meninggal kami nggak ada yang ribut bab masalah waris. Karena memang gak ada hartanya, jadi alhamdulillah kita gak ribut. Baik, itu jadi tegaknya syariat di rumah. Ketika ada satu saja yang gak mau sholat di rumah, sudah itu tanda tuh. Hidup kita gak nyaman, kenapa? Di rumah ada yang gak sholat, terus saya gak enak. Pasti gak enak. Mau ngomongin nasihati juga gak enak. Berat, setiap ngomongin malah ribut, berantem. Berarti rumah tangga itu belum merdeka, kenapa? Belum tegak syariat. Tip 1. Yang kedua, rumah tangga belum disebut merdeka jika masih bisa diintervensi oleh pihak asing. Bukan Amerika, bukan Rusia, apalagi Cina. Maksudnya pihak asing ini orang tua, mertua, kakak, adik, dan tetangga jelai. Iya, tetangga itu apalagi netizen itu. Saya paling ya teman-teman tahulah di Teras Dakwah itu ada postingan saya itu, ada yang ngebully itu netizen dengan apa ya, pendapat yang karena dia belum tahu, jadi ya wajar. Saya nggak marah kalau ada netizen yang membuli, karena emang karakter netizen di Indonesia itu kan maha benar dengan segala ketololannya itu. Iya, netizen Indonesia itu kan begitu, merasa paling benar padahal pekok gitu. Karena nggak tahu syariat, jadi bicaranya itu pakai perasaan gitu. Saya ingat sekali Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad ini luar biasa. Murid-muridnya diantaranya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmizi, itu semua murid Imam An-Nasai, itu murid-muridnya Imam Ahmad. Nah Imam Ahmad ini gurunya juga banyak dia. Diantaranya Imam Syafi'i, kemudian Abu Yusuf, Syekh Sufyan bin Uyainah dan yang lain-lain. Nah Imam Ahmad ini begitu. Jadi ketika ada orang-orang yang mengomentari beliau, ada orang yang mengomentari tentang pribadi dia itu, atau dia ada orang yang berpendapat ngomong gitu, menjelaskan hadis di depan Imam Ahmad. Apa jawab Imam Ahmad? Sebentar, kamu itu menjelaskan berdasarkan perasaanmu atau berdasarkan lisan Nabi? Berhati-hatilah dalam menjelaskan hadis. Jangan sampai kau menjelaskan hadis bukan dari maksud Rasul, tetapi keinginan itu muncul dari hatimu. Itulah Imam Ahmad luar biasa. Makanya kalau ada ustadz atau mahasiswa gitu ya, kalau mahasiswa yang kuliah hadis itu, dia kalau menyebutkan hadis, kalau di Universitas Madinah atau di Mesir ya, Al Azhar segala macam, kalau rujukannya kitab Musnad Imam Ahmad, sudah itu pasti langsung sahih, itu langsung lulus. Kalau rujukannya kitab Imam Ahmad, kitab Musnadnya. Nah itu yang penting yang perlu teman-teman pahami. Yang kedua, apa itu? Awas, kalau ada intervensi rumah tangga, diintervensi sama keluarganya, bapaknya, ibunya, saudaranya, berarti dia belum merdeka. Kenapa? Dia masih berdiri dalam jajahan-jajahan orang-orang itu. Merdekanya rumah tangga itu kalau sudah nggak ada bisa lagi yang intervensi. Mereka boleh komentar, mereka boleh ngasih masukan, tapi nggak bisa ngatur hidup kita.
Ingat-ingat ya. Dan itu terjadi intervensi gara-garanya dua. Satu, suami-suami yang tidak tegas dan istri-istri yang lebih patuh kepada keluarganya daripada suaminya. Kenapa lebih patuh sama keluarga? Gara-gara punya suami kurang tegas. Istri itu butuh ketegasan dari seorang laki-laki. Ketika suaminya lembek, tidak tegas, apalagi tulang lunak, maka si perempuan ini pasti akan cari pendapat dari bapaknya, ibunya, keluarganya, kakaknya. Nah, maka jangan jadi laki-laki yang lembek apalagi bertulang lunak. Saya berhindarlah. Saya sedih, saya punya teman seorang ustadz juga, seorang dai, tapi tulang lunak itu sedih saya rasanya. Sedih gitu. Kata teman saya bilang, ustadz saya yang lain lagi teman-teman ya, teman saya seorang ustadz juga, dia bilang gini, Mas Awan sabar, dia itu ODGJ kata dia. Jangan, saya bilang, jangan bilang dia itu ODGJ. Dia itu sahabat sesat. Dia teman saya ngakak, wah parah kamu, beneran dia itu sahabat sesat yang perlu kita luruskan. Lagi mana seorang dai, ustadz, cowok kan laki-laki dia ustadz, tapi pakai itu loh, apa itu kontak lens dalam, terus pakai apa itu maskara, terus pakai apa itu apa blush on, bedak alas bedak segala macem, terus aduh. Sedih saya ngeliatnya itu. Kalau ceramah itu gini-gini, astagfirullah. Tapi ibu-ibu ya kok seneng gitu, ibu-ibu ketawa gitu. Kita sedih ngeliatnya. Harusnya kayak gitu jangan ditertawakan. Karena nanti dia akan semakin eksis dengan kelunaannya itu, ketulang lunaannya begitu. Kan gitu tuh kan bagusnya di presto terus dimakan. Bukan disuruh dakwah, itu ngerusak nanti generasi anak laki-laki, anak muda-muda jadi kurang jantan gitu loh. Susah. Akhirnya sampai sekarang ya dia nggak nikah-nikah. Karena apa? Teman saya tuh bilang, saya ini kan punya biro jodoh. Saya tuh bingung nyarikan dia, nyarikan suami apa nyarikan istri itu saya bingung gitu. Karena bertulang lunak gitu kan serba salah. Dan sampai sekarang dia belum nikah-nikah. Umurnya sama saya sebaya. Nah maka ingat ya, yang kedua, rumah tangga itu merdeka itu kalau sudah nggak ada bisa intervensi lagi. Di situ akan betul-betul merasakan bahagianya dan merdekanya rumah tangga diatur sendiri oleh kalian-kalian nih pasangan suami dengan istrinya. Percayalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak akan merdeka sebuah rumah tangga jika si pasangannya masih menjadi CCTV. Tidak akan merdeka kalau pasangannya masih jadi CCTV. Apa maksudnya Pak Ustadz? Ngontrol terus, ngawal terus, ngekang terus. Duh. HP dicek terus. Sukanya ngecekin HP suami, suami ngecek HP istri. Kalau perlu diam-diam mungkin mobilnya dipasang GPS biar bisa ngontrol mau pergi kemana ketahuan. Dipasang CCTV beneran lagi di mana-mana CCTV untuk mengontrol pasangannya sendiri. Ada loh kayak gitu, ada. Bahkan sampai dia tuh ngutus mata-mata untuk ngontrol pasangannya terus begitu. Siang-siang jam istirahat kerja gitu masih diteror terus sama istrinya. Mas, kamu di mana? Lagi ngapain? Lagi istirahat. Kan ini jam istirahat. Iya, tapi di mana? Di kantin. Lagi ngapa? Ya makan. Makan sama siapa? Itulah istri horor tuh. Nanyanya makan sama siapa? Bukan Mas makan sama apa? Kan gitu ya kalau istri solihah kan. Makan sama apa? Tempe. Ya Allah kasihan Mas. Gitu kan gitu ya kalau solihah kan gitu. Ya Allah kasihan. Aku turut berduka cita ya Mas ya. Saya di rumah makan ayam, kau makan tempe. Kan gitu. Tapi kamu makan sama siapa? Gitu. Itu kan diteror terus. Maka cara ngilangkan penyakit posesif, ketahuilah ya, nikah itu paling gak enak kalau punya pasangan posesif, ngekang terus itu. Suami kerja disuruh pulang terus gitu. Itu gak enak sekali. Nah terus gimana caranya supaya kita bisa loss Pak Ustadz, supaya kita tuh gak kepikiran dia tuh bakal khianat selingkuh. Yang pertama ingat, husnuzoni billah min husnil ibadah. Kamu baik sangka itu bagian dari ibadah. Baik sangka itu menjadikan takdir itu akan jadi nyata. Kalau kamu berbaik sangka,
dengan dia, maka itulah ana inda dzanni abdi bi. Aku akan jadikan persangkaanmu benar. Kalau kamu yakin pasanganmu itu tidak akan selingkuh dan setia, maka jadinya dia pasangan yang benar-benar setia. Tapi kalau kamu horor, nuduh dia, nuduh terus kayak selingkuh. Kamu kenapa mas kok pulang biasanya jam 5, sekarang sampai jam 6 sampai maghrib sampai rumah? Ada lemburan dikit deh. Lembur-lembur ngapusi, bohong. Kamu kok nggak cerita kalau tadi ada lemburan? Ini lemburan dadakan. Sudah gitu aku tadi pulang, delalah kok pecah ban. Ah, gombal. Dia nggak percaya, gombal. Ini kok ada rambut panjang dilewer, ini rambut siapa? Tadi ketemu kuntilanak. Bingung kan? Jawabnya itu apa coba? Kalau diteror terus ini stres itu. Ya. Maka jangan jadi momok, jangan jadi horor buat pasangannya itu, jangan sampai. Dulu istri saya kan juga begitu sama. Pencemburunya luar biasa dulu. Wong saya sama anak TPA salaman aja dia udah cemburu gitu kan. Udah perengat perengut. Ngapain Mi? Saya bilang gitu. Ngapa sih? Kamu tadi kok salaman Mas Awan kok salaman sama cewek? Saya tuh mikir beribu kali, cewek siapa gitu. Tadi teman TPA tadi, anak TPA. Astagfirullah, saya bilang. Umur 5 tahun, 5 tahun masa sih? Tapi kan kalau dia menanam benih-benih cinta gimana? Astagfirullah. Posesif gitu gimana coba cara ngobatinya? Cara ngobatinya gini. Doakan gini. Saya bilang gini sama Dini, ini saya nge-treat dia. Saya pernah ceritain kok di sini. Saya bilang gini, Dek, Mas Awan mau pergi kan ke Surabaya. Waktu itu saya pergi 14 hari, lama lah, 10 atau 14 hari. Kan kamu di sini sendirian toh. Kamu boleh kalau mau selingkuh silahkan, tak gituin. Kalau mau selingkuh sama tetangga boleh. Kalau selingkuh sama kembarannya Mas Awan boleh. Kan saya kan kembar ya, sama kembarannya boleh, silakan, nggak apa-apa. Kok kamu gitu sih Mas? Kata dia. Kok Mas Awan kok kayak gitu? Iyalah, saya kan sudah pasrahkan ke Allah. Mas sudah pasrahkan ke Allah, Rob. Aku titipkan istriku dalam penjagaanmu, dalam pemeliharaanmu, dalam pengawasanmu, dalam bimbinganmu ya Allah. Maka jagalah dia, bimbinglah dia, peliharalah dia, cukupilah dia ya Allah. Udah, kalau saya sudah bertawakal kepada Allah, Allah yang ngawasi, Allah yang ngontrol. Kalau kamu selingkuh, silahkan selingkuh. Kan sudah ada Allah yang mengawasi. Pasti kalau dikena azab, engkau yang kena azab. Insya Allah akan selamatkan Mas Awan. Kalaupun nanti aibmu misalkan selingkuh ketahuan, paling-paling kamu tak cerai, Mas Awan bisa nikah lagi, 2, 3, 4, terserah. Oh gitu Mas ya? Iya, gitulah caranya tawakal. Supaya aku tuh tenang, gak mikirkan kamu kepikir selingkuh atau apa. Enggak, sudah titipkan ke Allah, Allah yang akan jaga. Mas Awan tuh gak, mata ini terbatas, pandangannya hanya sampai kepentok oleh benda di depan, itu sudah mentok sampai di situ. Sementara kamu di sini kan, di Yogyakarta, Mas Awan Surabaya, siapa yang ngelihat? Allah yang maha menyaksikan, sudah tak pasrahkan ke Allah. Itulah, sejak itu istri saya cemburunya jauh, yang tadinya 100% gitu ya, down malah minus 10%. Gimana nggak minus? Saya berangkat tuh, Mas, tak titipkan ke Allah. Engkau ku titipkan ke Allah. Kalau ada apa-apa semoga diterima di sisinya. Ya Allah, kenapa sampai segini tawakalnya ya Allah? Aduh susah. Tapi ya sudahlah. Tapi saya lebih lega kayak gitu, lebih lega, tenang gitu. Maka pasangan kita itu titipinnya ke Allah gitu, yang maha menyaksikan. Itu yang disebut dengan wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbu. Kalau kita bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Betul, Allah akan cukupkan. Tadi yang keberapa? 3. Sekarang yang keempat. Rumah tangga tak akan pernah merdeka jika kesulitan dalam berpendapat di rumah tangganya sendiri. Kalau ngomong selalu salah. Entah suami entah istri sama kok. Ini sering terjadi, sama. Podo wae. Kadang ada istri ngomong gini selalu gak direken sama suaminya, gak dianggap pendapatnya, gak diambil pendapatnya. Kenapa? Suaminya keras, atos, menangan. Ada gitu yang pendapat istri dia gak dipedulikan. Dan sebaliknya juga ada suami yang kalau ngomong itu gak diperdulikan sama istrinya, istrinya pembantah, suka ngeyel, dan itu banyak. Dan kalau nasihati istrinya langsung kecil hati, cileaten bahasanya, ngelokro, abis itu sedih, gak mau masak, gak mau apa-apa, gak mau nyuci apa, gak mau, pokoknya demo dia. Udah kayak gitu aja. Dek, kok gak masak, kenapa? Diem aja dia. Kamu kenapa kok diem aja? Tahu-tahu,
Kesurupan. Itu pasti suaminya ngacir tuh, langsung yakin tuh ngacir langsung. Cobain aja Mbak, nanti kalau nikah kayak gitu ya. Kalau ngambek diem aja gitu, diem. Cobain aja. Lama ditanyain diem aja, tahu-tahu gitu, pasti kabur suami, yakin itu. Ketika dia kabur langsung yes, merdeka. Tapi ya, itu yang keempat. Jadi kalau suami istri ngomong aja susah. Sampai ada ibu-ibu begini, Ustadz, gimana ya cara nasihati suami saya? Ya ibu tinggal nasihati. Ibu nikah udah berapa lama sih? 20 tahun Pak Ustadz. Sampai sekarang saya nggak tahu cara nasihati suami. Lah terus 20 tahun ngapain aja? Ya nggak tahu lah Pak Ustadz. Pokoknya saya setiap kali dari 20 tahun saya menikah ini susah nasihati suami, susah Pak Ustadz. Ujung-ujungnya ribut, ujung-ujungnya berantem. Daripada saya berantem mending saya cuma ngampet Pak Ustadz. Tahu ngampet ya? Cuma nyimpen aja di batin aja sudah gitu. Berarti rumah tangga itu nggak merdeka, nggak punya kebebasan dalam berpendapat. Suami istri mesti dua-duanya bebas berpendapat, tapi berpendapat yang bertanggung jawab, yang sopan, yang santun, yang halus, yang kalau ngomong tidak ada maksud menjatuhkan pasangannya, tetapi dengan maksud halus lembut ngajak sama-sama dalam takwa, bukan bermaksud untuk menjatuhkan dia. Kenapa sih Umi kok kalau masak pasti aja salah? Kalau masak pedes mintanya level 1 selalu aja levelnya 3, 4. Alah ngomong, kata istrinya. Kamu aja, kan malah bales. Wong dinasehati kok malah bales. Itu kan jengkel rasanya gitu. Maka dalam pernikahan rumah tangga itu kalau pas lagi dikritik jangan dibales. Kalau lagi dinasehati diam aja. Tunggu besok atau nanti sore kita balas dia gitu. Tapi jangan langsung. Terutama tenang dulu, santai gitu kan. Dia lagi ngeritik, terima. Oh ya mas, maaf ya mas, maaf gitu. Udah gitu aja, maaf ya mas, insya Allah tak perbaiki diri gitu. Jangan, ya itulah akulah mas, inilah kekuranganku. Kalau kamu gak nerima ya sudah, cari sana yang lain. Oke, aku tak nyari. Kok kamu gitu sih? Nah salah lagi, tadi nyuruh nyari yang lain. Pokoknya kalau dinasehati suami istri supaya dia tidak menjadi orang yang rugi, terima nasihat itu, betul ya, terima dulu, tenang, dah gitu. Saya sering bilang ke teman-teman, dan ini nasihat ini berulang-ulang saya sampaikan. Salah satu resep seizin Allah rumah tangga saya dengan istri saya itu, kami jalan ke-16 ya, tahun ke-16 menikah ini, ribut tuh kayaknya nggak lebih dari 10 kali. Ribut cekcok besar itu nggak pernah, 10 kali itu nggak pernah. Seingat saya tuh kayaknya cuma 3 kali gitu apa 4. Selama 16 tahun. Kok bisa? Ya resepnya ini tadi. Apa itu? Sering-sering muhasabah dengan pasangannya. Saya selalu bilang sama istri saya, Mbok Mas Awan dikritik deh, dinasehati, punya kekurangannya apa sebagai suami, biar tak perbaiki. Percuma Mas Awan tuh di luar dihormati, disanjung, dipuja-puja. Orang-orang tuh pada hormat, sopan sama Mas Awan. Mereka ngelihatnya kayaknya keren segala macam misalnya gitu ya. Tapi di rumah ternyata banyak aib yang dibawa, itu kan malu. Makanya Mas tuh pengen ingetin itu. Sehingga kalau saya ngomong masalah ceramah nikah ini saya nggak takut. Bahwa istri saya datang pun saya nggak pernah khawatir. Kenapa? Karena yang saya ceramahkan ini memang yang saya lakukan dan saya amalkan. Coba bisa dibayangin ya kalau rumah tangga saya berantakan, sering ribut, terus saya ceramah begini ya teman-teman, resep harmonis. Pada rumah tangga saya tuh berantem terus. Itu bisa kebayangkan kalau istri saya datang, alah pret gitu. Iyalah pasti. Anak saya kalau datang paling bapak dobos gitu. Kata adiknya ora yo mas, lah bapak ki gambleh gitu. Kan saya malu itu, saya malu kalau digituin. Makanya saya nggak mungkin ceramah nikah kalau nggak beres dulu urusan rumah tangga. Cara membereskan itu gitu. Kenapa? Kita itu laki-laki mesti jadi lelaki sejati, pejantan tangguh itu berani nanya kekurangannya apa, siap memperbaiki. Kalau perempuan juga sama. Anda ini jadi babon tangguh. Perempuan kan babon tangguh itu kalau berani nanya ke suaminya, mas aku dikritik, aku siap perbaiki diri. Kamu tuh udah baik deh, semuanya udah baik, cuma satu aja sih. Apa sih mas? Kurang langsing, itu aja udah. Ya udah dibilang kurang langsing, senam olahraga, diet, senam olahraga, diet, udah selesai. Tewas. Wes ya, itu yang keempat. Yang kelima, ini penting yang kelima. Apa itu? Rumah tanggamu itu betul-betul merdeka apabila engkau merasakan bahwa
kau ingin pasanganmu ini menjadi pasanganmu nanti di surganya Allah. Kalau di hati itu ada perasaan, Rob, saya kepingin pasanganku ini, istriku ini atau suamiku ini nanti besok kumpul lagi dia yang jadi pasangan saya, ya Allah. Itu baru itu rumah tangga pasti merdeka bahagia. Jangan kayak ibu-ibu di daerah Blok O. Tahu Blok O? CEC, tahu CEC? Jogja Expo Center. Nah, ke timur itu kan ada arah AAU tuh. Saya pernah ngisi pengajian di sana itu di arah perumahan situ. Ada ibu-ibu gini, Ustadz, dia nanya, Ustadz, ini saya mewakili ibu-ibu perumahan nih Pak Ustadz. Oh, ibu Dewan Perwakilan Perumahan ibu-ibu. Terus ada apa Bun? Saya mau nanya Pak Ustadz, iya Po, kalau masuk surga itu minta apa aja katanya dikasih. Oh iya Bu, orang kalau masuk surga minta apa aja dikasih. Itu dia Pak Ustadz. Apa? Kalau kami nanti minta sama Allah di surga itu ganti suami, boleh nggak Pak Ustadz? Minta ganti suami. Itu berarti tanda yang sangat jelas dia nggak bahagia sekarang dengan pasangannya pasti. Kenapa sih Bu kok pengen ganti suami? Ustadz, saya itu kalau masuk surga kan bayangannya membahagiakan, gembira masuk surga. Kalau ketemu suami saya pasti jadi sedih lagi Pak Ustadz. Lah lu lagi Pak gitu. Terus dia ya bapak lagi. Sedih dia. Nah itulah berarti dia tidak bahagia. Pasti nggak bahagia. Nah maka kata guru saya, kalau sholat berdoalah sama Allah, minta Rob jadikan pasanganku saat ini adalah pasanganku nanti di surgamu ya Allah. Itu doa itu kandungannya banyak banget. Satu, itu sama dengan berdoa, Rob perbaiki akhlak pasanganku. Jadikan akhlaknya akhlak ahli surga. Itu maknanya. Karena gak mungkin orang masuk surga kalau akhlaknya buruk, gak mungkin. Itu sama dengan kita minta dia pasangan kita di surga. Berarti kita ingin Allah perbaiki akhlaknya dia, Allah jadikan dia akhlaknya akhlak ahli surga, macam-macam. Jadi dia orang soleh, solihah. Itu makna kandungan doa itu. Maka penting teman-teman itu. Pastikan itu. Dan ini PR buat masing-masing nanti kalau nikah. Pastikan betul pasangan kita itu adalah pasangan kita nanti di surganya Allah. Yang keberapa sekarang? Yang keenam, yang terakhir. Yang terakhir itu apa ya? Saya tak ingat dulu. Yang terakhir itu adalah, nah ini dia. Dikatakan sebuah rumah tangga itu merdeka kalau bisa sekeluarga kumpul lagi di surganya Allah. Kalau yang beda, kalau yang kelima tadi kan hasrat hati kita sekarang ini kepingin dia jodoh kita nanti di surga. Sekarang di dunia bisa dirasakan. Lah yang disebut merdeka yang sejati itu yang keenam inilah. Kenapa? Kamu boleh yang 1, 2, 3, 4, 5 semua kamu bebas dari itu semua. Artinya nggak ada yang namanya pasangan yang apa ya? Pokoknya syariahnya tegak di rumah, nggak ada intervensi. Juga nggak ada yang terlalu posesif lah, kebebasan pendapat. Tapi kalau itu semua ada di dunia, tapi besok di akhirat ternyata nggak kumpul lagi, berarti namanya nggak merdeka. Merdeka itu kalau nanti, ini ketawanya nanti di akhirat apa? Bisa ketemu bener-bener kumpul lagi. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Mereka di dunia satu kasur, satu kemul, satu bantal, satu tempat tidur, satu atap, satu rumah. Yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Hari ini kata Allah mereka menjadi musuh antara satu dengan yang lain. Padahal dulu mereka qarib akhillah, dekat bersaudara, dekat loh, akrab harmonis. Tapi kata Allah di sini di akhirat mereka bisa jadi musuh antara satu dengan yang lain. Kok bisa jadi musuh? Ayat itu ditutup dengan kalimat illal muttaqin, kecuali yang bertakwa. Takwa itulah pasti yang merdeka. Apa kata kuncinya? Takwa. Kalau sekeluarga bertakwa, ada harapan nanti kumpul lagi. Disitulah merasakan kemerdekaan yang sejati. Surat Az-Zukhruf ayat 67. Bu, kenapa engkau di persidangan akhirat? Kenapa engkau tidak tutup aurat? Ya Allah, aku tidak tutup aurat. Jangan kau salahkan aku ya Allah. Kau tahu dosanya tidak menutup aurat, tidak menutup hijab, tidak pakai hijab, tidak nutup rambutmu. Itu
Hukumannya nanti diikat dengan rambutnya itu, diikat, dibakar. Terus kata wanita tadi, ya Allah jangan kau azab aku ke neraka kecuali dengan suamiku ya Allah. Kenapa? Ya Allah, selama saya hidup jadi istrinya, suami saya tidak pernah dakwah ke saya, tidak pernah ngajak saya pakai hijab, tidak pernah nyuruh saya pakai hijab nutup aurat. Maka jangan kau biarkan saya ke neraka ya Allah. Saya kepingin dia juga menemani saya ke neraka. Pak, kenapa engkau dulu tidak mendakwai istrimu? Kata si suaminya, ya Allah, sebagaimana yang engkau tahu, aku ini stroke ya Allah. Itu karena dibentak-bentak istri saya terus ya Allah. Gimana cara saya nasihati dia? Baru ngomong dibentak, baru ngomong dibentak, stroke lah saya. Ah, sudahlah kalau gitu berdua kumpullah sana di neraka. Ah, itulah dia mereka jadi musuh. Kenapa kau dulu berzina? Rob, jangan kau salahkan kami anaknya nih berzina. Kami berzina ini karena bapak dan ibu kami tidak pernah melarang. Kami pacaran dikasih duit, dikasih motor, kasih fasilitas. Saya datang ngajak pacar, orang tua seneng. Malah kadang-kadang pacar saya disuruh nginep, itu orang tua saya. Maka kalau saya berzina itu karena orang tua saya tidak melarang. Maka jangan kau masukkan aku ke neraka kecuali bersama orang tuaku. Mereka jadi musuh antara satu dengan yang lain. Maka kata Allah, ilal muttaqin, kecuali yang bertakwa. Suami, istri, anak-anak semuanya sekeluarga takwa. Nah, itulah menjadi keluarga yang merdeka insya Allah. Dah itu dulu. Ada yang mau didiskusikan silakan. Ini jam berapa ini? Tanya jawab berapa menit lagi nih Mas? 5 menit? Ya, masih ada Ustaz, sampai Oh ya, silakan. jam 21.15. Taib. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Yang pertama silakan tanya. Ini ada apa hadiahnya? Ya, masih ada Al-Qur'an, ada parfum dan ada cangkir. Saya ingin ngasih hadiah haji buat yang mampu ya. Ya bagi yang mampu, kalau nggak mampu nggak usah. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Nulis boleh. Ya, tulis juga boleh. Baik, sambil nunggu ya teman-teman, perlu dipahami. Berarti dari penjelasan tadi gimana Pak Ustadz supaya bisa meraih keluarga yang merdeka tadi? Makanya hidupkanlah syariat. Teman-teman bertakwa. Jangan jadi INA, tahu INA, INA. Sebenarnya saya bilang di sini dulu, INA, INA, itu singkatan. Bukan Indonesia, bukan. Apa INA? INA itu satu, jangan jadi orang yang hitungan. Jangan jadi orang yang terlalu hitungan, alias pelit, medit, cedil, bedegil, kikir, bakhil ini. Orang kalau hitungan apa-apa terlalu hitungan dan terlalu perhitungan sama temennya, itu pasti tidak disukai siapa-siapa, pasti. Sama pasangannya, sama temennya. Nis, beliin nasi dong. Aku terus, kamu ngapa sih sekali-kali gitu. Ya aku dong, aku lagi males ya. Dah sabar dia beliin. Besok-besok, Nis beliin lagi nasi dong. Kata si Anis ya. Kemarin udah tak beliin, masa sih aku beliin lagi. Gak gantian kamu gitu loh yang beli. Jadi terlalu hitung-hitungan. Kalau ada teman yang nyebelin gini, pilihan kita itu satu. Kalau teman yang nyebelin, pilihan kita satu. Apa itu? Kita kalau dia minta ngerepotin terus, ya udah kita kalau emang itu ada pahalanya kan nggak apa-apa kita. Kita beliin dia makanan, beliin nggak apa-apa. Kalau kita ada duit nggak apa-apa, kita beliin dia. Jangan pernah merasa kita nggak mampu atau miskin. Saya ingat sekali dulu punya teman kuliah di Visipol dulu. Dia itu sama-sama anak perantauan. Saya dari Lampung, dia dari Bangka Belitung. Sampai di sini dia itu hobinya nraktir kawan-kawan. Padahal sama-sama anak-anak perantauan, sama-sama anak perjuangan, sama-sama anak cari kerja juga di sini dan kuliah, nyambi kuliah juga. Tapi dia hobinya nraktir. Saya tanya, Hanta, kenapa kok kamu hobinya nraktir? Nggak takut habis uang? Kan kita buat makan sehari-hari gimana kok kamu hobinya nraktir kayak punya duit banyak aja? Jawaban dia itulah yang buat kami terhenyak. Saya kalau pas gak ada duit, itu berarti saya punya alasan untuk minta lagi sama Allah. Tapi kalau saya di kantong masih ada duit, di tangan masih pegang duit, mau minta alasan apa saya sama Allah minta duit? Alasan apa? Wong di tangan masih ada, di kantong masih ada. Kalau ini sudah nggak ada, di situ ada alasan saya minta lagi sama Allah. Oh gitu ternyata, luar biasa. Ada lagi satu lagi kakak kelas yang sekarang jadi pengusaha properti, kaya raya. Apa yang dia lakukan? Dia sejak mahasiswanya itu kalau ngeluarin dompet, kalau dia infak, dia malu nginfak yang dari uang yang paling kecil. Dia selalu pakai uang yang paling besar. Alasannya kenapa? Ini kan dari Allah juga. Dan saya malu dong kalau saya pelit sama Allah. Masa sama Allah kok pelit? Padahal rezeki datangnya dari Allah.
Dia itu membiasakan malu dengan sedekah yang paling kecil. Dia membiasakan sedekah yang besar. Ternyata dahsyatnya apa? Dampak luar biasanya. Biasa memberi yang terbaik oleh Allah, nasib dia selalu diberi yang terbaik. Kenapa? Setiap harta yang dikeluarkan selalu harta terbaik. Maka nasib dan takdir dia selalu nasib yang terbaik. Subhanallah, ini pelajaran dari kawan-kawan. Nah, itulah pentingnya sahabat soleh. Maka teman-teman membiasakan kayak gitu. Sama teman-teman gak usah terlalu hitungan. I pertama, hitungan. N yang kedua apa? Nesunan. Tahu nesu? Gampang marah, sedikit-sedikit ngambek. Berteman kok sedikit-sedikit ngambek. Udah gitu kita harus termehek-mehek minta maaf. Kalau nggak dimaafin dia masih ngambek terus. Wah, orang kayak gitu itu kita tuh nggak ada yang diharapkan kecuali dia cepat mati kan pasti ya. Orang kok ngambekan. La taghdab walakal jannah. Jangan suka marah. Jadi orang tuh yang sabar, meluaskan sabar gitu ya, friendly dan luaskan maaf. Makanya surga yang seluas langit dan bumi itu diberikan kepada siapa? Di antaranya afina aninas, yang suka maafin gitu loh. Bukan yang minta maaf. Memaafkan sama minta maaf beda derajat, beda kedudukan. Kenapa? Kok nggak yang minta maaf Pak Ustadz? Kan minta maaf kan ngelawan gengsi Pak Ustadz. Iya, minta maaf cuman yang dilawan cuman gengsi. Setelah dimaafkan kan selesai masalah dia. Tapi kalau memaafkan yang dilawan apa? Sakit hati yang nggak bisa sembuh bertahun-tahun bahkan. Makanya memaafkan itu hadiahnya surga seluas langit dan bumi. Kenapa? Karena memaafkan itu ketika dia memaafkan selesai masalah. Tapi lukanya ini belum selesai. Betul? Bisa sehari, 2 hari, 3 hari, berbulan-bulan mungkin gak hilang. Walau dia sudah memaafkan. Kalau yang minta maafkan cuma ngelawan gengsi doang. Tengsin doang. Ketika sudah dimaafkan kan selesai masalahnya. Nah oleh karena itu jadilah orang itu yang pemaaf. Gak usah nesunan gitu. INA. Yang A yang ketiga apa? Atos. Apa atos? Keras. Ya Harithah, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Mau enggak engkau aku kasih tahu siapa itu penghuni neraka? Kullu utullin jawazin mustakbir. Orang yang kaku, keras hati, mustakbir, sombong. Keras hati. Jangan jadi orang yang keras hati. Ngeyelan. Jangan yang atos dinasihati susah. Saya tuh ingat sekali nasihat dari mertua saya itu yang enggak tak lupakan sampai sekarang itu. Beliau itu nasihati saya, Mas Awan tuh ceramah. Pinter nasihati orang. Jangan lupa satu ilmu yang kau harus kuasai. Apa Pak? Ilmu menerima nasihat. Jangan cuman pinter memberi nasihat, tapi harus menguasai ilmu menerima nasihat. Wah itu tak ingat-ingat betul. Akhirnya ya berusaha kita sekarang jadi orang yang gampang nerima nasihat, gampang. Dah enak tuh rumah tangga kalau gampang nerima nasihat. Kita pasti akan beruntung kalau punya sahabat yang gak punya 3 perkara, 3 sifat pada dirinya. Pasti kita beruntung. Punya sahabat yang loyal, gak hitungan, gak gampang nesu, dan orangnya lembut hatinya. Makanya istri saya tuh dua-duanya, satu Jogja hatinya lembut, yang Solo juga lembut. Istri saya kan lembut dua-duanya. Iya. Karena berhati lembut. Baik, itu saja.